tetap digenjot di seminggu sekali. Urin itu ya. Urin kan langsung masuk ke apa stop matanya ini. Stop mata, terus bawahnya juga semprot. Yang penting jumlahnya udah benar masuk ke dalam. Nah, kalau habis itu karena tenaga kajur matahari tadi full. Oh ya, ini terpusat ini. Kalau yang belendong-belendong itu kan kemarin yang anak-anak kan kebanyakan ada yang duduk ngono. Tidak melalui treatment tapi sudah total organik juga. Ya, tapi ini juga tidak kalah bagusnya ya, artinya dia walaupun namun potensi ya. Ini biasa 40 ya. Jadi biasanya akar itu ya 2/3 menempati. Nah, ini sama analisanya kita ambil daripada sampel tanamannya. Pak Yatim langsung memberi komentar terhadap dua kondisi. Ini adalah tanaman total organik. Ya, ini dari segi anahan aplikasikan urin sapi. Biofam apa ya? Biofam. Urin yang sudah difermentasi itu minimal bau. Ya, berarti tikus-tikus itu minimal kalau ada bau itu kita tidak membunuh tapi untuk mengusir ya. Kalau ini yang tidak pakai menggunakan biofam yang bukan organik ini dimakan tikus semua. Terima kasih Pak Yatim ya. Beliau sudah mengamal 2 demplot. Dia nutrisinya kecil, dia pendek. Terus anakannya juga hasilnya seperti ini. Ya. Sedangkan ini ketika nyedotnya nutrisi maksimal, jadi lebih sehat. Terus mensuplai makanannya pun jadi lebih maksimal. Ya ini sama ya. Anakannya saya yakin lebih banyak, lebih hijau. Nanti pada saat panen pun dia juga masih tetap hijau. Nah tadi ada sedikit pertanyaan, kenapa kok kita lebih berat? Nah ini karena klorofilnya itu last minute, saat mau dipanen pun dia masih bekerja Pak. Masih memberikan suplai nutrisi kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh male tadi. Tapi kalau yang ini Pak, ini setengah perjalanan si klorofilnya sudah nggak bisa mau bekerja. Sehingga makanya banyak padi yang kopong, padi yang gagal, padi yang yang ringan tuh ya, yang ampang. Karena memang tidak bisa disuplai dari akar yang kayak begini Pak. Jadi banyak kimia itu banyak yang kotong. Biasanya malainya itu hanya sepertiga saja terisi. Tapi yang ini nanti malainya penuh akan terisi oleh bulir yang berat. Ya karena faktor ini ya. Kelihatan sekali sekarang ya. Analisa ini menjadi analisa yang logis ketika olah tanahnya benar Pak. Nah yang paling penting ke depan olah tanah benar. Di mana standar itu harus terpenuhi. 3 kali treatment harganya di 1.000. Pasti semua akan beres semuanya. Nah itu adalah cara-cara ilmu kami menerangkan pada petani dan ini. Mungkin ada masukan dari Pak Dede apa yang ini lihat ini juga dari pengalaman kemarin Pak Joko. Terima kasih. Ya, kalau saya melihat dari dua tempat info tadi, memang pertumbuhan dari tanaman organik ini sangat bagus sekali dibandingkan dengan yang kimia. Lihat dari akarnya kelihatan putih dan dia menandakan bahwa dia sehat akarnya dan panjang. Serta anak-anakan juga banyak daripada yang kimia. Harapan kami untuk petani agar selalu menerapkan SOP yang sudah ditetapkan oleh Pak Nugro dan timnya. Demikian. Mungkin Bapak ada masukan Pak dari dinas melihat perkembangan yang awal ini baru awal lah ya, Pak. Terima kasih Pak. Ini kerjasama yang cukup baik dan bisa kita tindak lanjuti karena terus terang pertanian organik itu adalah pertanian kejujuran. Ya. Makanya mari kita sama-sama kalau kita jujur dan nyatanya semacam ini kalau kita menggunakan non kimia perakaran cukup bagus, tapi yang kimia juga perakaran cukup bagus. Ini mungkin kedepannya ini bisa ditularkan kepada teman-teman petani yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi ini kita dikawal banyak ya, dikawal PPL dari Dinas Pertanian, dari BI, sama dari kelompok yang jujur ya. Jadi ini sebagai alat tes kejujuran Pak. Semakin ini putih, semakin banyak, semakin jujur nih Pak Yatim. Kalau ini semakin gelap, hitam, harus semakin tidak jujur. Ini terbukti Pak Yatim lolos ini ya. Jadi saya tes kejujuran sekarang. Oke, sekian, salam
Total organik. Total organik. Ini nggak apa-apa, ini percobaan di tanah yang keras. Tanah yang Nah, keras nggak ini masalah. Nah, niki sudah mana Pak di upame Pak Yaten sing akeh nih. Nah ya, saya kan bilang 5:1 Memang satu betul satu. ya. Sing Nek kepikatan. iso ya satu teki. Ojo kabeh Pak. Iki overdosis. Nek perlu rada di stop langsung deh, Pak. Rasa. Buatan saya. Tak bandingnya harus lemah kira, Pak. Ya itu coba kita ambil sana Pak. Nah, ini kan Tapi cara tak naik gembur malah lebih banyak lagi. ya. Nek tanah gembur kan tanah enggak sampai satu kok air. Lah iki hari ini diairi besok telat. sering telat Pak. Hebat, Pak. Masalahnya kan Tentu kalah. Kan lebaran pada hari Ya apa ini bukan beramati sempurna enggak, tapi menunjukkan tanah yang ini tadi apa? Keras pun Tanah bisa. keras jalan bisa di Jadi untuk testimoni seperti itu. Mas. ini lapangan. Nah, lapangan. Artinya gitu misalnya. tahun-tahun nggak digunakan. Ujinya uji. Ya, boleh ya. Bentar. Biar Diri ya. Jadi ini kita debat ketiga itu kita mencoba ya diinisiasi oleh teman-teman di Kediri, terutama oleh Balai Penyuluh Pertanian. Dia mencoba tanah bro. Nah, gitu. Tanah bro itu tanah yang bertahun-tahun tidak diolah. Ya ini kayak ini. Ini tanah bro ini. Nih. Ini tanamannya sampai kurus-kurus ya, semua. Ini bukti tanah nggak pernah diolah. Tanah lapang ya. Nah, ini beliau mencoba bagaimana total organik mampu nggak diterapkan pada tanah bro. Tanah yang sudah lama tidak tersentuh. Nah, alhamdulillah ini tanah ini diolah ya oleh tim dari penyuluh ya, diolah ya dengan standar sesuai kami. Namun memang tanahnya bro banyak bebatuannya keras, memang tidak semaksimal mungkin dari aspek media tanahnya. Namun setelah diterapkan dengan SOP kami, maka kemampuan mikrobiota itu bisa tetap punya kemampuan lebih daripada pertanian konvensional. Nah, ini hasilnya Pak, monggo Bapak yang memberi testimoni saja. Terima kasih Pak. Nah, langsung gini aja Pak. Nah. Kami menyadari bahwa perlakuan kami ini dilakukan di tanah-tanah yang kemarin ini memang tidak pernah tanami. Kami mencoba yang semulanya ini tanah-tanah lapang. Jadi kita coba kita olah bagaimana kita bertani organik di tanah yang bro. Alhamdulillah hasilnya kalau yang sebelah kanan tangan saya ini kami total organik, yang sebelah kiri ini kami ngambil dari lahan petani yang menggunakan kimia. Iya. Ternyata pertumbuhan anakan dengan umur yang sama itu lebih baik yang total organik dibanding yang kimia. Karena apa? Kami ini memperlakukan, jadi kalau SOP-nya itu pemakaian urin sapi ternak itu satu dengan yang 1:1, tapi kami memakai 5 liter per satu tangki. Jadi agak saya naikkan volumenya. Saya menyadari kalau posisi tanah kami tanah yang kurus, jadi makanya saya tambah organiknya. Alhamdulillah hasilnya ini bisa dilihat dengan selingnya, perakarannya cukup banyak dan sehat. Sedangkan yang ini dari jumlah anakan juga sangat minim kalau dibandingkan dengan jumlah tanam saya. Oke, terima kasih Bapak ya.